Kakak Wuren terlalu dibesar-besarkan. Meskipun Qin ini beruntung untuk menang, masih ada celah besar dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik seperti Wuren. Qin Yichen tersenyum rendah hati, sama sekali tidak bangga di wajahnya. Karena Qin Yichen mengerti bahwa, jika bukan karena pihak Mei Wuyi, Yin Xiao dan Yuan Che akan melakukan yang terbaik untuk menangani dirinya sendiri begitu dia muncul. Dia tidak akan menunggu Ziyun muncul, dan dia tidak akan bisa memenangkan pertempuran. Melihat penampilan sederhana Qin Yichen, dia tidak bisa membantu tetapi diam-diam mengangguk. Kekuatan bocah itu mungkin sedikit lebih rendah darinya, tetapi yang terakhir mulai membunuh dengan tegas dan tidak merasakan kelembutan sedikit pun. Selain itu, Mei Wulu juga memahami bahwa hanya orang yang berhati-hati seperti Qin Yichen yang memiliki kesempatan lebih baik untuk hidup di luar kuburan para dewa berbahaya. Jika yang terakhir bangga dan terlena karena pertempuran ini, mungkin sangat sulit di matanya. Kakak Qin, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Mei Wu bertanya sambil terkekeh, dan sepertinya dia tidak merasa tidak nyaman dengan teman-temannya. Satu langkah adalah satu langkah. Qin Yichen samar-samar bergumam pada dirinya sendiri, lalu menjawab. Memasuki makam para dewa, dia hanya ingin menjadi lebih kuat. Sekarang, dia bertarung melawan pembangkit tenaga 9 lapisan surgawi, dan bahkan membunuh 29 pencapaian besar lapisan surgawi. Baginya, kemajuan ini sangat bagus. Namun, Qin Yichen juga memahami bahwa kekuatannya tentu bukan yang tertinggi di antara banyak pembangkit tenaga listrik di makam para dewa. Jadi dalam situasi terakhir, kita benar-benar perlu mengambil satu langkah pada satu waktu. Apakah kamu tertarik untuk bergabung denganku? Kata Mei Wulei sambil tersenyum. Bergabung? Qin Yichen juga memiliki beberapa kejutan tentang undangan Mei Mei. Tampaknya yang terakhir memperlakukan dirinya sendiri sebagai pembangkit tenaga listrik dengan level yang sama. Ingin datang. Wabahnya dengan Ziyun mengejutkan yang terakhir. Lagi pula, belum lama ini, yang terakhir tidak begitu tertarik. Maaf, dua saudara laki-lakiku sudah terbiasa sendirian. Namun, setelah sedikit mengeluh, Qin Yichen menolaknya. Qin Yichen memahami bahwa mata glamor pasti ada di medan perang puncak itu. Dan dengan kekuatannya, jika dia menjelajah ke perairan berlumpur di medan perang puncak, saya khawatir pertanda buruk daripada baik. Selain itu, ada pembangkit tenaga listrik keluarga kupu-kupu Mingguang di belakangnya. Dia tidak ingin Butterfly Chongsan dan yang lainnya menjadi umpan meriam orang lain. Hehe, mata saudara Qin harus jangka panjang. Keruntuhan klan macan tutul surgawi, di makam para dewa, hanya bisa dianggap sebagai peluang biasa. Peluang besar yang sebenarnya ada di area inti. Mengenai penolakan Qin Yichen, Mei Wuli sama sekali tidak kesal, tetapi terus berkata, lagi pula, Yin Xiao ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Dia adalah orang yang akan melapor. Anda memukulnya. Wajah, dia tidak akan pernah menyerah pada itu. Terima kasih banyak, aku akan berhati-hati. Untuk area inti, Qin Yichen tidak berniat untuk bersaing untuk saat ini. Tetapi pengingat Mei Wuyan membuatnya sedikit lebih waspada. Meskipun saya merasa bahwa beberapa pembangkit tenaga listrik mengejar ke arah pelarian Yin Xiao, jelas bahwa dia ingin membunuhnya saat dia sakit. Tetapi Qin Yichen juga mengerti bahwa momok itu akan tetap ada selama 1000 tahun. Sejak Mei Wuru mengingatkannya, dia menjelaskan bahwa masih mungkin untuk melarikan diri. Qin Yichen tidak suka meninggalkan bahaya yang tersembunyi. Mungkin, dia harus menemukan kesempatan untuk menyelesaikan Yin Xiao sepenuhnya. Jika tidak, bahkan jika dia tidak takut pada yang terakhir, tetapi Butterfly Zhongshan tidak selalu bisa mengikutinya. Kakak Qin, orang ini Yin Xiao tidak mudah. Di belakangnya adalah Liga 1000. Tidak mudah untuk menyelesaikannya. Melihat rasa dingin yang terpancar di mata Qin Yichen, Mei Wuwei juga sedikit gemetar. Dia membuju seolah-olah dia telah melihat melalui pemikiran yang terakhir. Aku akan melakukan yang terbaik. Qin Yichen juga sama sekali tidak menutupi niatnya, hanya sedikit mengangguk, tahu. Karena saudara Qin tidak mau pergi bersamaku, sampai jumpa di masa depan. Mungkin kita masih punya kesempatan untuk menjadi sekutu. Mei Wuli tidak menyimpan terlalu banyak. Setelah selesai berbicara, tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke kejauhan. Melihat ini, Mei Wuyan menatap Qin Yichen dalam-dalam, dan kemudian membawa 10.000 wagu banyak pembangkit tenaga listrik, diikuti dengan cermat. Melihat siluet mereka, Qin Yichen juga melengkungkan tangannya. Meskipun dia tidak mau berjalan dengan Mei Wulei, di makam para dewa, ada banyak faktor yang tidak diketahui. Bukan hal yang buruk untuk memiliki banyak teman. Bos, apa yang dikatakan gadis itu padamu? Ziyun membungkuk, ingin tahu bertanya. Ingin memenangkan kami itu saja. Qin Yichen menggelengkan kepalanya, dan tertawa. Juga, jangan panggil orang seperti itu. Sebelum Yin Xiao memanggil Mei Wulei sebagai ibu senjata, Qin Yichen merasa bahwa Mei Wuli yang memiliki niat membunuh di dalam hatinya. Dia tidak ingin secara tidak sengaja mendorong sekutu ini ke sisi berlawanan karena gelar ini. Bos, bukankah kamu benar-benar menyukai adik perempuanmu? Ziyun sepertinya mengabaikan kalimat sebelumnya secara langsung. Matanya membelalak dan bertanya. Benar-benar pemikiran yang buta.
Qin Yichen menepuk telapak tangannya di bahu Ziyun dan memarahinya. Pesona Mei Wuyan memang luar biasa, tapi wanitanya tidak buruk dibandingkan dengan Mei Wuyan. Yang lebih penting adalah dia bukan jenis kuda jantan yang saling mencintai. Di tempat seperti ini, dia harus waspada setiap saat. Bagaimana dia bisa memikirkan cinta anak-anaknya? Tuan Muda Qin, rampasan perang telah dikumpulkan, tetapi telah diambil oleh Mei Wulei. Di antara dua bersaudara yang mengobrol dan tertawa, Butterfly Zhongshan dengan hati-hati membungkuk dan berkata dengan kagum. Setelah pertempuran ini, dia sudah tahu bahwa dua bersaudara di depannya bukan lagi anak laki-laki yang baru saja memasuki makam para dewa dan harus berhati-hati saat menghadapi suku Youlan dan vila-vila jahat. Dengan kekuatan Qin Yichen dan Ziyun, bahkan jika mereka menemukan keberadaan yang paling mirip puncak di makam para dewa, saya khawatir ada pertempuran. Yah, lagi pula, orang menjual wajah, dan mereka harus menanggung risiko. Ini harus dibayarkan kepadanya. Qin Yichen mengangguk, melirik ke sudut tersembunyi antara langit dan bumi, lalu berbisik pelan. Siap untuk pergi. Dengan kepergian Mei Wuli, Qin Yichen jelas merasa bahwa ada beberapa napas kuat yang diam-diam dikembalikan ke sini. Untuk menghindari cabang ekstrakurikuler, lebih baik pergi dari sini dulu. Ya. Gunung berat kupu-kupu mengangguk, tanpa pendapat sedikit pun. Langsung melirik pembangkit tenaga keluarga kupu-kupu Mingguang di belakang, dan bisa mengungsi kapan saja. Pergi. Qin Yichen dan Ziyun saling memandang, lalu nafas yang kuat keluar, dan tubuhnya bergerak dan terbang jauh. Melihat itu, di belakang mereka, kupu-kupu Chongsan dan yang lainnya mengikuti dari dekat, menghilang ke langit dengan cepat di mata jalan yang penuh kekaguman.